Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Siti Nurhaliza, Saya Safia Rahmayani. saya Lorenza Marija Kalsum. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas tentang sistem reproduksi wanita. Halo teman-teman, saya dari kelompok 6 di video kali ini akan membahas tentang fisiologi reproduksi wanita. Fisiologi reproduksi wanita itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana organ reproduksi wanita bekerja, mulai dari pembentukan sel telur, siklus menstruasi, hingga proses kehamilan. Pembahasan kami meliputi struktur organ reproduksi wanita, siklus menstruasi dan hormon, serta proses ovulasi dan pembuahan, dan proses kehamilan. Mari kita mulai dari struktur organ reproduksi wanita. Anatomi dan fungsi organ. Sistem reproduksi wanita terdiri dari organ luar dan organ dalam. Organ luar atau vulva, yang pertama ada labia mayora dan labia minora. Itu berfungsi melindungi organ reproduksi bagian dalam. Yang kedua ada klitoris, yaitu organ erektil yang sangat sensitif. Nah, yang ketiga ada vestibulum vagina, yaitu tempat masuknya uretra dan vagina. Lalu ada organ dalamnya itu yang pertama ada ovarium atau indung telur. Jumlah sepasang, fungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum, lalu menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kedua ada tuba falopi atau oviduk. Itu berfungsi untuk saluran penghubung ovarium ke uterus, lalu tempat utama terjadinya pembuahan. Yang ketiga ada uterus atau rahim, berbentuk seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Lapisannya ada endometrium, yaitu mengalami penebalan dan peluruhan. Yang kedua ada myometrium, yaitu otot rahim. Yang ketiga ada perimetrium, lapisan luar. Lalu selanjutnya yang keempat ada vagina, saluran elastis yang berfungsi menerima sperma, jalan lahir, dan jalur keluarnya darah menstruasi. Semua organ ini bekerja secara terintegrasi dalam proses reproduksi. Yang ketiga, siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah proses fisiologis yang terjadi setiap bulan, rata-rata selama 28 hari, dan dikontrol oleh hormon. Fase-fase siklus menstruasi. Yang pertama, fase menstruasi pada hari pertama sampai kelima. Endometrium luruh, terjadi pendarahan disebabkan penurunan estrogen dan progesteron. Yang kedua, fase folikular pada hari pertama sampai ke-13. FSH merangsang pertumbuhan folikel di ovarium. Folikel menghasilkan estrogen. Endometrium mulai menebal. Yang ketiga, fase ovulasi pada hari ke-14. Terjadi lonjakan hormon LH, folikel matang pecah, sel telur dilepaskan. Yang keempat, fase luteal pada hari ke-15 sampai ke-28. Terbentuk korpus luteum menghasilkan progesteron menjaga ketebalan endometrium. Jika tidak terjadi pembuahan, maka hormon runtuh. Menjadi menstruasi kembali terjadi. Siklus ini berulang setiap bulan selama masa reproduktif wanita. Yang keempat, peran hormon. Pengaturan siklus reproduksi wanita melibatkan interaksi hormon yang kompleks. Sistem pengaturannya disebut poros hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Selanjutnya ada hormon utama. Yang pertama ada GnRH, dihasilkan hipotalamus, merangsang hipofisis. Yang kedua ada FSH, merangsang pematangan folikel, penting dalam awal siklus. Yang ketiga ada LH, memicu ovulasi, membentuk korpus luteum. Yang keempat ada estrogen, menebalkan endometrium, mengatur siklus, memberi umpan balik ke otak. Yang kelima ada progesteron, menjaga kehamilan, menstabilkan endometrium,
Keseimbangan hormon ini sangat penting untuk kesuburan. Ovulasi dan fertilisasi. Ovulasi terjadi sekitar hari ke-14 dipicu oleh lonjakan LH sel telur dilepaskan dari ovarium masuk ke tuba falopi. Fertilisasi terjadi di tuba falopi, sperma membuahi ovum, terbentuk zigot 2N. Perjalanan zigot. Zigot membelah mitosis menjadi morula atau bidastokisia, bergerak menuju rahim. Jika tidak ada sperma, ovum akan degenerasi. Kehamilan. Jika terjadi pembuahan, maka dimulai proses kehamilan. Tahapan yang pertama ada implementasi. Blastokista menempel pada endometrium, terjadi sekitar hari ke-6 sampai 7 setelah fertilisasi. Yang kedua, pembentukan embrio atau sel berkembang menjadi jaringan dan organ. Yang ketiga, pembentukan plasenta menghubungkan ibu dan janin. Fungsinya pertukaran nutrisi, pertukaran oksigen, dan pembuangan sisa metabolisme. Hormon kehamilan. HCG mempertahankan korpus luteum, progesteron menjaga rahim, estrogen mendukung perkembangan janin. Kehamilan berlangsung sekitar kurang lebih 40 minggu. Sebagai kesimpulan, sistem reproduksi wanita terdiri dari organ luar dan dalam yang saling terhubung. Siklus menstruasi terjadi secara periodik dan dikendalikan hormon. Ovulasi ini memungkinkan terjadinya pembuahan. Jika terjadi fertilisasi, maka akan berkembang menjadi kehamilan. Demikian penjelasan dari kami. Semoga materi ini membantu memahami fertilisasi dan ovulasi, fisiologi reproduksi wanita dengan lebih baik.